walam yunadan bil ismi, dan Allah tidak memanggil baginda Rasul dengan nama aslinya. Kama nada jami'al anbiya, itu berbeda, sehingga berbeda seperti Allah memanggil seluruh para nabi, itu tidak dengan pangkatnya, beda. Kalau baginda Rasul junjungan kita kan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah selalu ya Rasulullah, ya Habibullah, gitu kan panggilan. Tapi dengan nabi-nabi yang lain seperti Allah memanggil Adam, ya Adam, tidak ya Nabi Allah, tidak. Padahal beliau nabi, tidak dipanggil pangkat. Ini tanda bahwa untuk membedakan, karena baginda Rasul adalah imamul anbiya, pemimpin daripada seluruh nabi. Seperti nabi-nabi yang lain yang tabakur, yang masyhur dengan yang terkenal dengan Khalilullah, ya Nabi Allah Ibrahim, memanggilnya tetap ya Ibrahim, selalu seperti demikian, ya. Karena inilah keistimewaannya dibandingkan dengan yang lainnya. Ya Musa, ya Isa, ya Zakaria, ya Yahya, selalu semuanya dipanggil namanya. Tapi ketika baginda Rasul selalu dipanggil pangkatnya. Ini menunjukkan bahwa baginda Rasul pertama dimuliakan dengan namanya. Satu, kita simpan. Yang kedua, baginda Rasul dimuliakan dengan jisimnya, dengan zatiahnya, dengan jasadnya. Mana? Wa ammal jismu fa'idza ta'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an fa'ajaba huwa bi nafsihi anhu wa lam yaqal zalika li sa'il anbiya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memuliakan baginda Rasul ialah dengan jisimnya, dengan zatiahnya, dengan jasadnya, sehingga Allah mengijabah doanya bukan karena atas doanya, selalu karena jasadnya, selalu karena Rasulnya, bukan karena baginda Rasul. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura, kan baginda Rasul berdoa begitu ya, udah masuk tuh. Kata Rasul, Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi 'aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah hamba ini sebagai hamba yang pandai bersabar. Sabar, ya Allah, waj'alni sabura, ya. Sabar ketika menghadapi ujian dan cobaan, sabar ketika melaksanakan instruksi perintah dari Allah. Waj'alni syakura, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hamba ini sebagai hamba yang pandai bersyukur. Syukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan, bersyukur di setiap keadaan. Nah, Allah jadikan baginda Rasul sebagai hamba yang syakirin. Itu bukan karena melalui doa yang Rasul panjatkan, melainkan Allah jadikan baginda Rasul yang sabirin, yang syakirin, melainkan atas dasar mulia jasadnya pribadi. Sehingga Allah berfirman di dalam hadis qudsinya, kata Allah, laulaka lamma khalaqtul afla. Saking mulianya Rasul, saking mulianya jasad Rasul, sehingga Allah menggantungkan adanya menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya, itu tergantung adanya baginda Rasulullah. Jadi bisa ditarik kesimpulan, seandainya ini baginda Rasul tidak Allah ciptakan, maka mustahil Allah ciptakan langit dan bumi. Jikalau baginda Rasul tidak Allah lahirkan ke alam dunia, tidak Allah utus ke alam dunia, maka tidak akan pernah Allah ciptakan surga dan neraka. Subhanallah. Berarti ini jasad Rasul sungguh istimewa, sungguh sangat mulia. Maka ini sempat rumor bahwa Rasul sudah menjadi tanah, karena awal diciptakan dari tanah katanya. Oh, salah persepsi
seperti demikian. Jelas jasad Rasul masih utuh, jelas tidak ada yang robah sedikit apapun, karena Rasul adalah mulia-mulianya makhluk dibandingkan dengan yang lain. Sehingga adanya alam dunia pun itu merupakan adalah adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang mana walam yaf'al dzalika lisairil anbiya. Tidak Allah berikan, tidak Allah laksanakan dan Allah samakan dengan seluruh para nabi. Seperti Nabi Allah Musa alaihissalam selamat daripada kejaran Nabi bertekokkan orang Fir'aun, itu bukan karena jasanya, melainkan karena ada itu pun dengan instruksi ada orang. Seperti mana lagi? Seperti Nabi Allah Ayub alaihissalam selamat dari penyakitnya pun karena ada Seperti Nabi Allah Idris, Nabi Allah siapa? Yunus yang ditelan ikan selamat dari ikan karena adanya doa. Nabi Nuh selamat dari banjir bandang karena adanya selalu semuanya. Maka Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Ngadoa. Tapi Rasul kudu ngadoa. Enak amat ya Rasul. Ya enak. Ya kalau gitu mau Rasul enggak mesti ibadah. Salah kaprah lagi. Tetap Rasul menunjukkan, sehingga yang padahal Rasul jelas ahli surganya, jelas dimaksud dari segala permaksiatan dan dosa, nggak bakalan melakukan kesalahan. Ya udah tinggal menang wae, jelas ahli surga. Tapi tetap begitu Rasul satu kisah menyatakan dua telapak kakinya sampai bengkak gara-gara terlalu banyak sholat di waktu malam. Subhanallah, sampai bengkak. Kalau kita bengkak saya juga. Kenapa? Tangannya emang kenapa? Habis dicepret sama teman. Emang kenapa? Kalah main. Cepret. Ya, itu. Main apa? Main kiu-kiuhan gitu. Kalah. Waktu tangan saya bengkak. Dicepret sama temannya. Itu bengkak tangan kita juga ya. Bengkak kita juga. Saya bukan tangan, kaki saya juga bengkak. Emang kenapa? Duduk kelamaan main game dari pagi sampai pagi lagi. Main game duduk kayak nggak kemana-mana. Iya bengkak kakinya. Suruh makan sama mainnya nggak mau, suruh sholat nggak mau. Ayo pegang HP dari pagi sampai pagi lagi. Nggak berasa tuh. Wah, ini juga calon mulia ini yang mengikuti jejak Rasul. Rasul juga bengkak kakinya katanya. Rasul nggak bengkak pakai ibadah. Tong, kaset. Lah ini bengkak kakinya lama-lama duduk main PS katanya. Wah, atau bukan seperti itu, ya. Berapa tuh? 2. Boleh. Nah sekarang yang ketiga, baginda Rasul dimuliakan dengan pemberian, sehingga pemberian Rasul tanpa adanya permintaan. Wa ammal ata'u fa'ata'uhu bila su'alin. Adapun baginda Rasul menurut jumhur ulama dimuliakan dengan pemberian karena beda pemberian yang diberikan kepada Rasul dan diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Kalau pemberian kepada nabi-nabi yang lain itu atas dasar dengan permintaan, seperti Nabi Allah Musa mendapatkan tongkat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun melalui sebuah dialog antara Nabi Allah Musa dengan Allah Subhanahu wa taala, karena untuk mengalahkan kegeduk madam Raja Fir'aun. Maka berdoa sehingga diberilah petunjuk wahyu berbentuk mukjizat, ialah tongkat. Itu pun tadinya ada sabab dulu, tidak ujung-ujung dikasih tongkat, tidak. Ya, apa itu ujung-ujung? Ujung-ujung dengan tidak secara tiba-tiba, tidak tiba-tiba diberi tongkat, tidak. Seperti Nabi Allah Sulaiman, ya, diberinya cincin. Nah, cincin itu dari surga. Maka ya, kalau nggak salah menurut di dalam keterangan di dalam kitab
Tafsiratul Qurtubi kalau masalah itu Ustaz. Ada lima itu benda yang dari surga. Mana? Di antaranya tongkat Nabi Allah Musa, terus cincin yang diberikan kepada Nabi Allah Sulaiman, termasuk buah tin. Terus hajar abyad, batu putih. Di mana batu putih? Di mana? Ustaz, itu hajar aswad. Hajar aswad juga sekarang. Tempo dulu mah hajar abyad, warnanya putih. Loh, itu hitam melengkung, hitam legam ya. Menggilap hitam aja ya. Itu ya, hitam. Kenapa? Nah, menurut keterangan ulama itu bisa berubah warna yang tadinya putih menjadi hitam gara-gara dosa manusia yang nyium ke situ kesedot dosanya. Dosa manusia. Akhirnya batu dari surga yang tadinya warnanya putih berubah menjadi hitam. Setelah hitam masa disebut hajar abyad. Mana hajar abyad? Nah, kan nggak tahu nantinya. Maka julukannya diganti sekarang menjadi hajar aswad. Kan tahu batu hitam. Oh iya memang hitam. Tapi coba ngomong, ini batu putih di mana? Orang hitam begini. Nah, itu diantara salah satu ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan itu dari surga, termasuk buah tin. Menurut satu kaul lagi bukan hanya buah tin, termasuk buah zaitun. Buah zaitun. Nah, ini buah zaitun. Nah, menurut satu kaul itu buah yang ada di surga. Buah apa? Yang tempo dulu dipermasalahkan oleh iblis, yang dimakan oleh ibunda Hawa. Pohon apa namanya? Khuldi. Nah, itu menurut di dalam tafsir Munir, ya menurut Syekh Nawawi itu bukan buah khuldi. Itu yang memberikan nama buah khuldi adalah iblis. Karena untuk mengecoh, karena iblis lebih dahulu diusir dari surga. Namun dia dapat sertifikat, punya legalitas dia untuk menggoda itu, punya legalitas langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala tangannya. Itu legalitasnya dari Allah, sehingga dia bisa leluasa menggoda Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Adam tidak tergoda. Siapa? Ibunda Hawa yang digoda bahwa itu buah kekekalan. Itu Allah gak mau kamu kekal di surga. Makanya gak boleh ya, jangankan kamu makan, dekat-dekat pun gak boleh. Itu sengaja Allah. Kayak gitu. Biar kamu gak kekal di surga. Kalau kamu pengen kekal di surga, coba makan. Emang apa? Itu buah khuldi. Apa buah khuldi? Buah kekekalan, buah keabadian. Maka kalau memakan buah itu, niscaya kamu abadi di surga selama-lamanya. Akhirnya yang menggoda ibunda Hawa, ibu Hadha, ngerengek biasa perempuan. Nah itu mah. Nah itu mirah bagi kita bahwa laki-laki kalahnya sama perempuan, dan perempuan kalahnya sama rayuan. Maka lamun lalaki itunya geskolot teboga pamajikan baik itu bisa ngarayu gitu. Dirayu. Karena perempuannya kepengennya dirayu, dan laki-laki kalahnya sama perempuan. Ya gitu aja kali gitu. Tuh, kembali. Ya. Termasuk Nabi Allah Adam alaihi salam. Tuh ya, sehingga diusir oleh Allah dari surga, bisa dipertemukan lagi dengan ibunda Hawa, diterima tobatnya, itu pun dengan bersusah payah tobat kepada Allah melalui doa yang beliau kumandangkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh ya. Jadi Rasul tahu bila su'ali. Rasul mah segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa baginda Rasul minta. Ada juga Rasul memintanya begini, Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah saya sebagai hamba yang miskin. Bahkan pengen hidup dengan orang-orang miskin. Bahkan pengen dikumpulkan
hari orang. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mu'id ya Mu'id ya Wadud ya Wadud ya Wadud. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tadi hari Jumat kan selesai assalamualaikum nggak doa Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mu'id ya Wadud ya Wadud ya Wadud ya Wadud. Oh. Emang apa artinya Allah ya Ghani? Ya itu minta sugi, minta kaya, lebih melalikan haram wa nina bi fadlika amman siwa. Ya Allah ya Tuhan kami, kayakanlah saya. Itu kan wa nina, berikanlah kekayaan, jadikanlah hamba sebagai hamba yang kaya, dipandingkan dengan segala anugerah yang mau berikan. Kaya orang. Eta doa kamu yang beriam jangan minta kaya bahasa kasar nama. Minta kaya minta kaya. Coba kita Rasul, Masya Allah, baginda Rasulnya. Padahal sulit tauladan kita. Ya, cek Allah dina ayat Al-Quran laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Nah eta lamun dibedah, eta dilambat laqad kana. Eta tegas diperkuat ulam ibtida bukan ditahqiq. Ditunya bahkan cecolot teh cecolot teh bijak Syekh Abdurrahman dina kitab Jawahirul Maknun kumaha mamenteun biko samingkon innal min ibtida wa nun taqidi wasman ukida. Ya. Tuh, eta lam lil ibtida. Ju aya deui kon teh tungkat tangkon. Kon tahqiq. Lamun kon nangkon kana fi'il madi eta ngaranna kon tahqiq. Lamun kon nangkon kana sifat fi'il mudhari ngaranna kon taklil. Kitu sih maksud bawahna. Ilmu nahwu. Kabeneran di lapan kana aslu kawana alwazni fa'ala elana qala balaka qala fa majal kana kana alif dan tauhid kompita emang kudu pasolo kana alwazni fa'ala kitu jangan terima tak eta kon nempel lapan kana teman-teman sebetulnya sebenarnya soalnya nyana gitu eta Gusti Allah eta geus bahasa lawan semua benar-benar soalnya sebetul-betulnya telah ada dalam diri jati Rasulullah SAW suri tauladan yang baik yang patut kita contoh, wajib kita ikuti. Ya Rasul malah mengikuti Rasul. Allahumma ja'alna miskinan. Al-Quran Allahumma ghnina kita ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah hamba sebagai hamba yang kaya kan itu. Beda orang macam Rasul. Makanya Rasul mah dibedakan ku Gusti Allah jeung jasadna beda batur. Pawewehna pemberiannya Allah berikan tanpa baginda Rasul minta. Ari urang atuh kudu minta. Ngan Gusti Allah mah maharahman maharahim. Cek Gusti Allah ud'uni astajib. Minta ku maneh, ngadoa maneh, pek geura ngadoa atuh insyaallah kayak dikabul. Gitu. Tuh, berapa tuh? 3. Yang keempat, wa amal khata'u fadzakarat afwa qabla dambi. Adapun baginda Rasul dimuliakan dengan ampunan, dengan permaafan yang Allah berikan sementara baginda Rasul belum pernah melakukan dosa. Rasul tidak melakukan dosa, tapi ampunan senantiasa Allah berikan. Beda dengan kita, Gusti Allah can ngampura can karena dosa heula. Kesieun deui teh urang mah. Dosa kemarin aja belum diistighfarin, belum tentu dimaafin oleh Allah. Belum tentu diampuni oleh Allah. Kita udah berani-berani berbuat dosa. Beda dengan orang. Rasul mah tidak melakukan dosa, tapi ampunan selalu mengalir dari Allah. Ya, selalu terus ila yaumil kiamat terus mengalir ampunan Allah untuk baginda Rasul. Tapi kita ampunan belum tentu Allah berikan, tapi dosa malah sering kita lakukan. Maka beda baginda Rasul dengan makhluk-makhluk yang lain, bahkan dengan jamiul anbiya, dengan seluruh para nabi. 4 tuh. Maka kata Allah, afallahu anka wallahu ala bimarahdi bidzalik. Allah telah memaafkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, baginda Rasul dimuliakan dengan nabi-nabi yang lain, dengan makhluk-makhluk yang lain ialah dengan keriduan. Tuh, mana? Wa ammar ridha
lahu kama raddaha ala sa'il anbiya. Adapun keridhaan Allah yang Allah berikan kepada baginda Rasul, sehingga saking ridho-ridhonya Allah, apapun yang Rasul ucapkan, apapun yang Rasul kerjakan, sehingga tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu fidyahnya, baik itu sedekahnya, baik itu nafkahnya, semuanya selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah ridho mau bagaimanapun keputusan yang diambil oleh baginda Rasulullah. Beda dengan yang lain. Mana Nabi Allah yang lain? Seperti Nabi Yunus alaihissalam, Allah tidak ridho dengan yang dia lakukan. Karena apa? Di situ timbul keputusasaan. Nabi Allah Yunus mengajak umatnya nih agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini umatnya darah rese, akhirnya dah malas itu. Akhirnya punya rasa malas karena capek menghadapi umat yang susah diatur. Akhirnya putus asa, malah itu umat ditinggalin, pergi naik kapal. Tiba-tiba kapalnya tenggelam dan ditelan oleh ikan. Tuh, karena Allahnya tidak itu. Itu seorang nabi. Kumaha murah. Ada trigelong pemopong bagi orang ya. Iya, kata Allah suruh ibadah minimal mau pengajian minimal mau pengajian. Saya mau main PS aja deh. Biar temen saya udah banyak kan, ini temen yang ngaji, saya mau main PS. Nah, itu ya. Itu. Capek ngaji mah. Dulu di majelis capek dah, mendingan main PS aja dah, atau main Mobile Legends aja dah di rumah. Ya. Udah belum apa-apa udah putus asa, belum apa-apa udah punya perasaan. Nah ini berbahaya. Nabi Allah Yunus ada dikalan oleh ikan nun ya. Sekarang waduh digondol-gondol, awas ya anak kecil ya. Orang-orang mengaji memojok sendiri, main HP, awas digondol sama foto hijau. Awas ya, anak muda ya, di main HP sendiri di pojokan. Ada orang-orang mau pengajian, itunya malam Sabtu hadir ke majelis taklim. Ini udah biarin teman-teman aja dah. Saya mah mau main Mobile Legends aja di pojokan sini, di bawah beringin. Wah, digondol kuntil anak nanti. Nah, karena baginda Rasul berbeda dengan yang lain, sehingga apapun yang Rasul kerjakan selalu disertai dengan keridhaan. Maka inilah kesimpulannya bahwa baginda Rasul dimuliakan oleh Allah menurut jumhur ulama dengan 5 kemuliaan. Satu, baginda Rasul dimuliakan dengan namanya, selalu memanggil pangkatnya. Yang kedua, dengan jasadnya, jismaninya selalu berbeda dengan yang lain. Yang ketiga, dengan pemberiannya, karena apapun yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasul itu mutlak pemberian Allah tanpa adanya permintaan. Yang keempat, dengan ampunan, padahal baginda Rasul tidak melakukan dosa, tapi ampunan selalu mengalir kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, dengan keridhaan, apapun yang Rasul kerjakan dan apapun keputusan yang baginda Rasul ambil, Allah selalu menyertai dengan keridhaannya. Mudah-mudahan kita selaku umat Rasul, minimal kita juga ya dengan salah satu yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasul, sehingga dengan berkah karomah dan mukjizat baginda Rasul, sehingga kita diaku umat Rasul yang dicintai oleh Rasul, sehingga segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah karena melihat Rasul, dan segala kebutuhan hajat kita dikabul oleh Allah karena melihat baginda Rasul. Dan mudah-mudahan apapun hajat, maksud dan tujuan kita selalu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya selamat dunia, selamat akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, bahkan sejahtera di dunia, sejahtera di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi 'aini saghira wa fi 'aini nasi kabira.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.